Pada video bagian kedua ini, kita akan belajar tentang penyelesaian struktur statis tertentu pada struktur portal dengan metode Clapeyron. Nanti akan diberikan dua buah contoh yang hampir sama, hanya ada perbedaan yaitu pada perletakannya. Soal yang pertama adalah dengan perletaan portal berupa sendi, soal yang kedua dengan perletaan jepit. Jadi pada contoh soal kedua ini, kita memiliki struktur balok menerus ABC dan kolom BD dengan perletaan D berupa sendi. Diminta untuk menggambarkan SFD dan BFD dari soal di atas. Di yang pertama kita gambarkan lebih dulu momen-momen yang terjadi pada struktur tersebut, yaitu MBC akibat dari cantilever, kemudian MBA akibat dari beban terbagi rata pada balok AB, dan MBD pada kolom BD. Kemudian ada reaksi vertikal di RDV dan RAV, serta reaksi horizontal RAH dan RDH. Pertama, kita hitung lebih dahulu besar dari momen akibat cantilever, yaitu MBC. Besarnya adalah setengah Q kali A kuadrat. Bentang A adalah sepertiga L, kemudian tingginya adalah setengah L dan sepertiga EI untuk batang BD. Kemudian keseimbangan di titik B. Di situ ada 3 buah momen, yaitu MBC, MBA, dan MBD. MBC ditambah dengan MBD dikurangi MBA sama dengan 0. Di keseimbangan momen pada titik buhul B. Tanda positif itu untuk yang searah putaran jarum jam, dan negatif untuk yang putaran berlawanan dengan arah putaran jarum jam. MBA min MBD sama dengan MBC. MBC sudah kita peroleh dari cantilever. Hingga MBA min MBD sama dengan 1/18 QL kuadrat. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian pada sudut B kanan, kita gambarkan di sini, ada bagian ini. Jadi yang berpengaruh adalah MBA dan MBD saja. Jadi pada BDBA ada sudut ini. MBA kali L per 3 EI ditambah MBD kali H per 3, ini EI-nya kolom. Jadi yang sebelah kiri adalah sudut belahan akibat momen reaksi, yang kanan adalah sudut belahan akibat gaya luar. Maka MBA kali L per 3 EI ditambah MBD L per 2 EI sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI. Maka kita peroleh persamaan yang kedua, yaitu 2 MBA plus 3 MBD sama dengan 1/4 QL kuadrat. Di sini ada 2 buah bilangan tidak diketahui, yaitu MBA dan MBD,
maka bisa diselesaikan dengan menggunakan dua buah persamaan. Kita akan menghilangkan MBD, maka persamaan pertama dikalikan 3, persamaan 2 dikalikan 1. Hingga diperoleh MBA sama dengan 1/12 QL kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan 1, maka diperoleh MBD, yaitu 1/36 QL kuadrat. Kita buat resumnya, MBA adalah 1/12 QL kuadrat, MBD sama dengan 1/3 QL kuadrat, dan MBT akibat cantilever 1/18 QL kuadrat. Jadi harap diingat di sini karena BC itu adalah cantilever, maka sudut belahannya tidak ada, momennya harus dihitung akibat beban luar. Kemudian reaksi-reaksi peletahan, perhatikan di sini bahwa di sini karena sudah dianggap menguasai, maka tidak perlu mencari dengan struktur sederhana, tapi akan lebih hati-hati bagi saudara kalau sebaiknya masih menggunakan. Dalam contoh ini saya tidak menggunakan. Jadi RAV sama dengan RAV aksen ini dikurangi MBA per L. Diperoleh 5/12 QL. Kemudian RDV setengah QL plus QA. Jadi ini pada cantilevernya QA. Ini adalah RAV-nya, RAV aksen, dan ini pengaruh BA. Maka diperoleh 11/12 QL. Kemudian RDH itu pengaruh dari MBD per H, yaitu 1/18 QL, arahnya ke kanan. Kemudian sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka diperoleh RAH sama dengan 1/18 QL, arahnya ke kiri. Kemudian dicari momen maksimum yang terjadi pada D, yaitu kita menghitung lebih dahulu dx sama dengan RAV min QX. Jadi ini pada struktur statis tak tentu. Nanti dari situ kita akan dapat peroleh ini 5/12 L. Jadi di sini bukan pada struktur sederhana, tapi pada struktur statis tak tentunya, supaya langsung kita bisa tuliskan momen hasil akhirnya. Kemudian M sama dengan 5/12 kali QL kalikan 5/12 kali L. Ini adalah RA, ini adalah X. Kemudian dikurangi dengan setengah Q kali 5/12 L. Jadi setengah Q kali X kuadrat. Diperoleh 25/288 QL kuadrat. Kemudian kita gambarkan di sini bidang D-nya. Ini adalah akibat cantilever, ini adalah RA. RBC, RBV, kemudian ini adalah RAV. Kemudian ini adalah pada kolomnya itu yang dimasukkan adalah RDH. Kemudian untuk bidang momennya, ini penggambaran model yang berbeda nanti dengan contoh soal ketiga. Ini menggunakan garis lurus, kemudian dipasang momennya, momen simple beam ini.
kemudian ini momen cantilever, kemudian baru dipasang momen ini, momen BA dan MBD. Demikian cara penggambaran bidang D dan bidang M. Kita coba lihat pada contoh soal ketiga. Strukturnya sama dengan tadi, hanya di sini dengan menggunakan ukuran baik A maupun L, kemudian juga Q-nya serta EI-nya. Hanya perbedaannya pada tumpuan, penamaannya juga berbeda, dari A, B, C, D. Kemudian kita diminta untuk menghitung SFD, MFD, dan BMD. Jadi gaya lintang, gaya normal, dan bidang momen. Penyelesaiannya pertama kita gambarkan lebih dulu momen-momen yang terjadi serta reaksi-reaksi. Jadi ada MCD, MCB, MCA, kemudian di sini ada MAC yang besarnya adalah setengah MCA. Kemudian ada reaksi vertikal, RAV total itu dari cantilever dan dari RCB. Kemudian ada RBV dan RBH, di sini ada RAH. Kira-kira seperti itu, nanti kita harus gambarkan ini lebih dulu. Kemudian baru kita lihat kesetimbangan di titik C. Di titik C adalah MCD, MCB, dan MCA. Kita tuliskan momennya yang searah dengan arah putaran jarum jam positif, yang berlawanan dengan putaran jarum jam negatif. Sehingga diperoleh MCB min MCA sama dengan MCD. Nah, di sini MCD akan kita hitung lebih dulu. Ini, MCD sama dengan setengah QA kuadrat sama dengan setengah kali 10 kuadrat min 20 sama dengan 20 kN masuk ke sini. Jadi kita sudah peroleh persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua diperoleh dari sudut ACB. Jadi yang kiri tidak dihitung, hanya ACB saja. Nah, di situ pada sudut C tersebut ada momen MCB, ada momen MCA, dan momen MAC. Pada sudutnya sendiri itu positif, yaitu MCB dan MCA. Sedangkan untuk dari MAC-nya itu mengurangi dan per 6 karena di seberangnya. Ini adalah momen sudut belahan akibat beban momen reaksi, dan yang kanan adalah sudut belahan akibat gaya luar. Kita hitung di sini, maka dengan memasukkan nilai-nilai yang ada, maka kita bisa sederhanakan menjadi persamaan 2, yaitu 8 MCB plus 3 MCA sama dengan 360. Itu persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasi MCA, maka persamaan pertama dikalikan dengan 3. Maka diperoleh MCB 38,1818. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan 1. Maka diperoleh MCA sama dengan 18,1818 kN/m. Ini adalah resumnya. Kita peroleh MCD dari cantilevernya, MCB, MCA, kemudian MAC besarnya adalah setengah MCA.
Kemudian dihitung reaksi-reaksi perletaan. Sekali lagi di sini saya katakan bahwa karena sudah dianggap mengerti, ini dikerjakan langsung ke struktur statis tak tentu. Kalau saudara merasa lebih aman, dapat menggunakan perhitungan dengan struktur sederhana dulu untuk mencari reaksi sementara, baru kemudian digabungkan dalam struktur statis tak tentu. Jadi RBV itu sama dengan setengah GL dikurangi MCB per L. Jadi pada balok BC diperoleh 23,6364. Kemudian RAV itu setengah Q L ditambah Q kali A plus MCB kali per L. Jadi hitungan ini sebetulnya dihitung dengan menggunakan sigma momen pada titik buul tersebut ya. Diperoleh RAV 56,3636. Kemudian reaksi horizontal itu pada batang AC. Itu ada MCA dan ada MAC. Kita masukkan dibagi H. Diperoleh 9,0909. Arahnya ke kanan. Sigma gaya horizontal sama dengan 0. Diperoleh RBH. Sama arahnya ke kiri. Nah dari situ kita bisa memperoleh momen maksimum yang terjadi pada D. Sekali lagi di sini menghitungnya adalah menggunakan struktur statis tak tentu. Dx sama dengan RBV min Qx. 23,6364 min 10x sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 2,3636. Maka momen maksnya adalah RBV kali X min setengah Qx kuadrat. Diperoleh 27,9339. Nah, dari situ kita bisa menggambarkan gaya lintangnya. Gaya lintang diperoleh dari reaksi-reaksi pada perletaan. Jadi pada C itu ada R kiri, RC kiri, yaitu dari cantilever, dan R dari CB, itu yang di atas ini adalah RAV ke atas. Kemudian pada kolom AC itu gaya lintang diperoleh dari gaya horizontal. Itu min 9,0909. Itu untuk SFD. Kemudian kita akan menggambarkan bidang N-nya. Bidang N adalah gaya normal, itu adalah gaya yang bekerja searah dengan sumbu batangnya. Maka pada batang AC itu adalah RAV. Kita tuliskan RAV totalnya. Kemudian ini adalah merupakan gaya tekan, maka tandanya negatif. Kemudian pada batang BC itu reaksi horizontal RBH. Tandanya juga negatif. Dan yang ketiga adalah menggambarkan bidang momen. Jadi boleh digambarkan dengan cara garis lurus tadi atau seperti ini. Jadi kita tuliskan momen itu ke atas karena negatif. Di sini juga ini adalah RCD, yang ini adalah RCB. Kemudian ini adalah MAC. Kemudian ini setengah MAC. Kemudian yang digambarkan ini adalah pada statis tertentu, balok sederhana. Ini juga. Nah, demikian penyelesaian untuk contoh yang ketiga ini. Contoh kedua dan ketiga
hampir mirip, hanya perbedaannya ada pada perletaan di kolomnya, yang satu berupa sendi, yang satu berupa jepit. Jadi semoga ini dapat memberikan gambaran bagaimana penyelesaian struktur statis tertentu pada portal tidak bergoyang. Jadi tentu perlu dipelajari lebih lanjut untuk skema pembebanan yang berbeda. Demikian materi pada hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik.